si Ka'bah kamu hancurkan terserah. Itu wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Misalnya lagi, ketika kita bersedekah, kita juga butuh kesabaran. Kesabaran kita tuh diuji pada saat kita bersedekah. Terutama jika si penerima sedekah itu tidak mengucapkan terima kasih. Kita kasih, tapi bilang terima kasih pun tidak. Bahkan kadang-kadang berlaku kasar terhadap kita. Nah, atau tidak menghormati kita. Atau ketika ketemu papasan di jalan, dia tidak menyapa. Nggak tahu diri. Dia setiap minggu atau setiap bulan datang ke rumah, minta duit. Tapi giliran ketemu di jalan, dia tidak menyapa. Itu tidak sabar, hilang pahalanya. Padahal dia tidak menyapa itu kan bisa saja matanya kurang jelas sehingga tidak bisa membedakan siapa orang itu. Ya. Nah, yang bisa bersabar terhadap sikap buruk dari penerima sedekah itu hanya orang yang betul-betul tulus, yang hanya mengharapkan ridho Allah ketika bersedekah, atau ketika memberi makan kepada orang itu, atau ketika memberi uang, atau yang lain-lain. Mereka mengatakan dalam hati, ya, innama nud'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian itu hanya untuk mencari ridho Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan terima kasih dari kamu. Ini ayat ini saya ingat di waktu kita pengajian PPM yang pertama-pertama dulu, kan dulu saya tanya tujuan kita ngaji ini apa? Katanya semua sepakat ketentraman, bukan pinter-pinteran, tapi ketentraman. Baik, kalau begitu, kalau kita sudah bertemu, mengadakan pertemuan 4-5 kali, nanti kita testimoni. Baru 3 kali sudah pada bikin testimoni. Alhamdulillah, dulu saya kalau bayar taksi 20 uang saya 20 ribuan, terus bayarnya seharusnya 17. Ya udah, yang 3.000 untuk kamu. Itu sopirnya terima kasih pun tidak, diem aja. Kesel aku. Tapi setelah ngaji nggak ada lagi rasa kesel itu. Alah, biarin itu urusan dia, urusanku adalah dengan Allah. Saya tuh kagum dengan teman-teman, baru ketemu sekali 2 kali udah langsung ayat Quran ini dihayati. Nah, ya mudah-mudahan kita bisa tulus seperti itu. Nah, kesabaran yang berkaitan dengan sedekah itu harus tetap dijaga meskipun kita memberi sedekah hari ini. Kesabaran itu harus kita jaga sampai akhir hayat. Nah, sampai bertahun-tahun, bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Misalnya ada orang memberi perawatan dan pokoknya membiayai anak yatim, misalnya keponakannya. Ya. Ada keponakan yang orang tuanya meninggal. Kebetulan orang tuanya, bapaknya yang meninggal itu adiknya si orang ini. Terus ya, wah kasihan itu. Terus anak-anaknya dirawat dan disekolahkan. Ketika berhasil, terus bekerja di luar negeri. Pulang, oh si Fulan itu pulang kemarin itu ya. Oh ya? Ya lama kok, seminggu ada. Seminggu, kok nggak mampir? Telepon pun tidak. Wah, lupa dia. Dia bisa begitu tuh, siapa yang membiayai? Hilang itu pahalanya. Padahal itu kan dia memberi sedekah berupa perawatan dan pendidikan itu kan sudah puluhan tahun yang lalu. Terus dia bilang, kok nggak tahu diri sih, siapa yang membiayai dia semuanya itu. Hilang. Artinya orang bersedekah itu harus tetap menahan diri, harus tetap sabar, tidak mengungkit-ungkit sampai kapanpun. Karena kalau mengungkit-ungkit batal. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan cara menyebut-nyebut
sedekahmu itu apalagi menyakiti hati. Nah, orang-orang yang bersedekah itu suka nyebut-nyebut sedekahnya atau menyakiti hati orang yang menerima tadi, itu biasanya orang munafik. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir, seperti kelakuan orang yang menyedekahkan hartanya dalam rangka pamer kepada orang lain. Ya, pamer. Coba lihat di antara kita ini. Dia dulu kan yang membiayai aku, atau aku kasih 50 miliar. Kok sekarang kok begitu, misalnya begitu. Hilang kalau dulu tuh misalnya 50 miliar itu dianggap sedekah. Terus diungkit begitu, hilang. Malah memukul balik jadinya. Jadi udahlah, kita nggak usah ngungkit-ngungkit pemberian kita. Nah, orang semacam itu hakikatnya wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak mengimani Allah dan hari akhir. Nah, dan ini penting dipegang. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Kita tuh seringkali mendengar sabar itu kan ada batasnya. Enggak, tidak ada batasnya. Sungguh keliru bila dikatakan bahwa kesabaran itu ada batasnya. Kesabaran, terutama kesabaran dalam memegang teguh keimanan Allah, itu harus kita jaga sampai akhir hayat. Betul-betul sampai nafas terakhir dari kehidupan kita. Kita harus tetap sabar sampai menghembuskan nafas terakhir, karena godaan setan bisa menggelincirkan iman pada saat-saat menjelang kematian. Setan itu ketika seseorang itu mau meninggal, dia goda terus itu. Oleh karena itu, kalau kita tidak berpegang teguh, tidak sabar, bisa celaka. Kalau celakanya pas menit-menit terakhir kan, Masya Allah, ya. Jika pada detik-detik terakhir Muslim mengingkari keesaan Allah, maka dia akan masuk surga. Ini ada cerita. Nabi Muhammad menceritakan bahwa demi Allah, bahwa salah satu di antara kalian, ini kan salah satu bisa siapa saja, ada yang sehari-hari itu perilaku surga. Rajin sholat, bersedekah, menolong orang, dan lain-lain. Semuanya perilakunya itu perilaku surga. Last minute, menjelang mati, dia itu melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan dia masuk neraka. Nanti ada contoh ya berikut ini. Contoh yang drastis sekali. Yang mudah-mudahan kita tidak mengalami hal itu. Ya, misalnya dia itu tekun ibadah, udah baik sekali. Hari-hari terakhir tergoda, mungkin karena istrinya sudah meninggal atau istrinya sudah terlalu tua. Terus kemudian dia tergoda, ada wanita muda yang memberikan kesempatan. Terus pas menginap di hotel, mati di situ. Ya, perbuatannya kan perbuatan neraka. Dia berpuluh-puluh tahun beribadah, matinya di kamar hotel bersama dengan wanita lain. Itu karena dia hari-hari terakhir atau saat-saat terakhir itu melakukan perilaku neraka, maka matinya dia masuk neraka. Tapi sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu amalan bi'amali ahlin nar. Ada orang yang perilakunya itu perilaku neraka. Udah kejahatan itu dilakukan semuanya. Tapi ketika dia menjelang mati, dia itu taubat dan dia melakukan kegiatan yang baik. Jadi misalnya taubatnya baru tadi pagi, terus siang ke masjid sholat, mati, masuk surga dia. Jadi alhamdulillah kita sampai sekarang ini beriman, kita jaga jangan sampai kita itu tergelincir, dan kita jangan main-main
Udah, yang penting kan nanti menjelang mati. Ya, sekarang aku mau bebas melakukan macam-macam. Nanti menjelang mati aja aku mau tobat. Siapa tahu seseorang itu mau mati. Seringkali orang mati itu tidak ada tanda-tandanya kok. Ya. Nah, ketidaksabaran dalam mempertahankan iman di dada kita, ya, itu sangat rawan bagi orang yang sering mengalami kegagalan dalam bisnis, sehingga dia bisa putus asa. Ini saya, masya Allah, prihatin. Ada orang yang bilang pada saya, aku sudah mencoba bisnis ini gagal, bisnis itu gagal, sampai aku nggak tahu deh. Kayak itu imannya terganggu. Nah, itu kita harus hati-hati. Lebih lagi jika mempertahankan iman itu pada saat-saat yang kritis, ketika sakit. Orang sakit itu kan bisa putus asa. Nah, ketika putus asa dalam kesakitan itu bisa macam-macam. Misalnya saya pernah ketemu seorang ibu, tapi dia tidak sholat ya, cuma berakhirnya tidak baik. Dia bilang sama suaminya, aku kasihan kamu, aku ini menghabiskan biaya buahnya, udahlah aku nggak usah mempertahankan hidup. Suaminya, jangan gitu, tidak apa-apa, ini pokoknya berapapun akan kita biayai. Tidak lama kemudian meninggal. Saya tanya suaminya, gimana ibu? Udah meninggal. Kenapa begitu? Ya habis, dia 4 hari tidak mau makan. Dibawa ke rumah sakit nggak mau, diinfus tidak mau. Udah biarin aja, mati. Nah itu kalau orang Islam habis tuh, berarti dia matinya mati bunuh diri. Ya. Jadi ada contoh di zaman Nabi Muhammad, itu diceritakan oleh Abu Hurairah. Suatu saat itu Rasulullah mengatakan, ini Rasulullah kalau bicara itu kan ada wahyu dari Allah ya. Jadi kita jangan niru. Rasulullah mengatakan, ini orang ini ngaku-ngaku Islam, tapi ini penghuni neraka nih. Jadi dia ngaku-ngaku Islam, tapi Rasulullah ini penghuni neraka. Terus suatu saat pas ada perang, dia ikut perang dan dia mati. Ya. Terus orang-orang itu pada cerita, lapor kepada Rasulullah. Rasulullah, orang yang Rasulullah katakan dulu dia penghuni neraka, dia ikut perang, dia maju ke depan dan dia mati. Kan itu matinya syahid. Terus Rasulullah bilang, neraka untuk dia. Kenapa Rasulullah? Penasaran orang-orang, dicari mayatnya, cari, ternyata dia itu terluka dan dia tidak bisa menahan lukanya itu. Dia atur supaya pedang itu bisa mengarahkan kepada dada dia, lalu dia menancapkan diri, dadanya mati di situ. Jadi dia matinya mati bunuh diri. Lalu terus para sahabat, oh ternyata dia matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati bunuh diri. Nah, oleh karena itu kita itu dalam keadaan apapun udahlah, kita itu sabar, kita pegang, sabar memegang iman, dan mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita, jangan sampai kita itu tergelincir. Ringkasnya, mengabdi kepada Allah itu memerlukan kesabaran secara terus-menerus. Sabar itu berarti tekun melaksanakan tugas, pantang berhenti karena gangguan, dan tidak tergoda untuk melakukan pelanggaran. Kewajiban bersabar tidak ada batasnya sampai terhembusnya nafas terakhir. Semoga Allah memberi kita kesabaran yang tanpa batas, sehingga kita bisa mengakhiri hidup dalam keadaan beriman dan dengan husnul khotimah. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Sabar itu memang sering kita
kita sebut-sebut sabar ya, tapi susah banget ternyata.